Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Di video kali ini kita akan berbagi informasi mengenai beberapa instansi yang sudah mengumumkan jumlah formasi penerimaan CPNS dan P3K untuk tahun 2021. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke instansi yang pertama. Yang pertama adalah Kabupaten Cianjur. Di Kabupaten Cianjur ini beberapa formasi yang dibutuhkan, baik itu CPNS maupun P3K diantaranya adalah sebagai berikut. Untuk formasi penerimaan ASN di Kabupaten Cianjur ini, untuk formasi P3K dimulai dari guru bahasa Indonesia, guru bimbingan konseling, guru IPA, dan guru kelas. Nah, di sini guru kelasnya ada lumayan banyak ya teman-teman. Kemudian setelah guru kelas ada guru matematika, guru seni budaya, guru TIK. Kemudian untuk formasi tenaga kesehatan dialokasikan untuk CPNS diantaranya apoteker, kemudian dokter, dokter gigi, penyuluh kesehatan masyarakat, lalu nutrisionis, kemudian pranata laboratorium kesehatan, dan sanitarian terampil. Kemudian selain tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan, dibuka juga untuk tenaga teknis, diantaranya analis diklat, analis pengaduan masyarakat, analis program pemberdayaan masyarakat, kemudian analis rehabilitasi masalah sosial, lalu inspektur sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, pemeriksaan anggaran, penata laporan keuangan, pegawai pupuk dan pestisida, kemudian pengelola barang milik negara, pengelola dokumen perizinan, pengelola lingkungan, pengelola obat dan alat-alat kesehatan, lalu pengelola sarana prasarana rumah tenaga dinas, pengelola sistem dan jaringan, pengelola situs atau web, kemudian penyuluh koperasi, perancang sistem informasi kepegawaian, pranata laporan keuangan, dan verifikator keuangan. Dari sini dapat disimpulkan untuk penerimaan ASN di Kabupaten Cianjur untuk tenaga pendidikan sebanyak 279, kemudian tenaga kesehatan sebanyak 44, dan tenaga teknis sebanyak 32 formasi. Sebelum kita masuk ke instansi yang kedua, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, kita masuk ke instansi yang kedua. Di instansi kedua ini adalah Kabupaten Banyumas. Dan berikut ini adalah jumlah penerimaan CPNS dan P3K tahun 2021 di instansi Kabupaten Banyumas. Yang pertama adalah untuk tenaga guru pada alokasi P3K dimulai dari guru agama Islam, kemudian guru bahasa Indonesia, kemudian guru bahasa Inggris, lalu guru bimbingan konseling, lalu guru IPA. Setelah itu ada juga untuk guru kelas, formasinya paling banyak ini ya untuk guru kelas. Kemudian ada guru matematika, lalu guru penjaskas, kemudian guru PPKN, guru prakarya dan kewirausahaan, guru seni budaya, kemudian guru TIK. Dari formasi tenaga pendidikan dengan alokasi P3K pada Kabupaten Banyumas ini sebanyak 1126. Lalu kita masuk ke tenaga kesehatan. Untuk formasi tenaga kesehatan ini alokasinya adalah sebagai CPNS dengan formasi diantaranya yang pertama administrator kesehatan, kemudian ahli pertama apoteker, lalu ahli pertama bidan dengan kualifikasi pendidikannya adalah D4 kebidanan, kemudian ahli pertama dokter, lalu dokter gigi, kemudian dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi, dokter spesialis bedah syaraf, dokter spesialis ortopedi, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, lalu dokter spesialis kandungan, dokter spesialis mata, dokter spesialis ortopedi, kemudian dokter spesialis saraf, dokter spesialis THT, kemudian ahli pertama epidemiologi, kemudian ahli pertama fisikawan medis, lalu ahli pertama nutrisionis,
Lalu ahli pertama penyuluh kesehatan masyarakat. Kemudian ada perawat ahli pertama, ini formasinya cukup banyak di RSUD Banyumas, yaitu sebanyak 50 formasi. Lalu ada juga perekam medis ahli pertama. Kemudian peranata laboratorium kesehatan. Kemudian ahli pertama sanitarian. Kemudian asisten apoteker. Kemudian bidan terampil dengan kualifikasi pendidikan D3 kebidanan. Kemudian nutrisionis terampil, kemudian fisioterapi, lalu nutrisionis terampil, kemudian ada juga perawat terampil dengan kualifikasi pendidikan D3 keperawatan. Ini juga lumayan banyak, terutama untuk di RSUD Banyumas, yaitu sebanyak 50 formasi. Kemudian perawat gigi, perekam medis, lalu analis kesehatan, kemudian radiografer terampil, sanitarian terampil, kemudian teknisi elektromedis, kemudian teknisi elektromedis, dan terapis wicara. Jumlah formasi untuk tenaga kesehatan dengan alokasi CPNS di Kabupaten Banyumas ini sebanyak 713 formasi. Kemudian untuk tenaga teknis ini terdapat 481, alokasinya adalah sebagai CPNS. Untuk keterangan lebih detailnya, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri, akan kita taruh linknya di deskripsi video. Kemudian kita masuk ke instansi yang ketiga. Di instansi yang ketiga ini adalah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dan berikut ini adalah formasi CPNS dan P3K di instansi Kabupaten Purwakarta. Untuk tenaga guru dengan alokasi P3K dimulai dari guru bahasa Indonesia, guru bimbingan konseling, guru IPA, guru kelas, kemudian guru matematika, guru penjas, guru PPKN, guru prakarya dan kewirausahaan, guru seni budaya, dan guru TIK dengan jumlah formasinya sebanyak 49. Kemudian untuk tenaga kesehatan dengan alokasi CPNS dimulai dari administrator kesehatan, kemudian apoteker, kemudian dokter, lalu dokter gigi, kemudian dokter spesialis konservasi gigi, dokter spesialis anak, dokter spesialis bedah, dokter spesialis bedah anak, dokter spesialis bedah mulut, dokter spesialis kulit dan kelamin, dokter ortopedi, dokter spesialis THT, kemudian fisikawan medis, nutrisionis, penyuluh kesehatan masyarakat, kemudian perawat ahli pertama. Ini formasinya cukup banyak, terutama di Rumah Sakit Umum Bayu Asih sebanyak 30 formasi. Kemudian apoteker, kemudian perekam medis, radiografer, kemudian asisten apoteker, lalu bidan terampil, fisioterapis, nutrisionis, kemudian perawat terampil. Ini juga lumayan banyak, terutama di RSUD Banyu Asih yaitu sebanyak 68 formasi. Kemudian perekam medis, lalu peranata laboratorium kesehatan, sanitarian, teknisi elektromedis, teknisi transfusi darah, dan terapis wicara. Untuk tenaga kesehatan, jumlah formasinya adalah sebanyak 279 formasi. Kemudian untuk tenaga teknis, jumlahnya adalah 114 formasi dengan alokasi CPNS. Untuk detailnya, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Linknya kita taruh di deskripsi video. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman pejuang ASN bisa lolos di tahun 2021 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.